Semangat pagi adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali matematika, materi pertidaksamaan linier satu variabel. Kita singkat PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel berpangkat 1. Nah, untuk simbol pertidaksamaan anak-anak itu ada 4 jenis. Yang pertama ini simbolnya, ini dibacanya kurang dari. Simbol kedua, ini simbolnya dibaca lebih dari. Ini simbol ketiga, yaitu tanda kurang dari, tetapi ada strip sama dengannya. Artinya adalah kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari, atau paling banyak. Oke, kita membacanya ini ya, kurang dari atau sama dengan. Simbol keempat, simbol lebih dari ada tanda sama dengannya. Artinya lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit. Kita sepakat membacanya ini, lebih dari atau sama dengan. Oke ya. Ibu mengulang lagi, contoh dari PLSV, persamaan linier satu variabel, dan kita bandingkan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk persamaan anak-anak, penghubung antara ruas kiri dan ruas kanan itu adalah tanda sama dengan. Jadi hanya satu tanda yaitu sama dengan. Tetapi untuk pertidaksamaan, ingat ada 4 jenis ini kemungkinan tanda untuk pertidaksamaan. Contoh, yang pertama, persamaan ini sama dengannya ibu ganti dengan simbol kurang dari. Inilah pertidaksamaan. Ya. Contoh kedua, ini ibu beri persamaan 2n tambah 3 sama dengan 9. Tanda sama dengan kita ubah dengan simbol pertidaksamaan, bebas ya, ini ibu pilih tanda lebih dari atau sama dengan. Oke. Bentuk ketiga ini, tanda sama dengan, ibu ganti dengan tanda pertidaksamaan lebih dari anak-anak. Kemudian yang terakhir, tanda sama dengan di persamaan terakhir ini, ibu ganti dengan simbol pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, ini adalah 4 contoh dari pertidaksamaan. Masing-masing mempunyai tanda pertidaksamaan yang berbeda. Tetapi untuk persamaan, tandanya tetap satu simbol, yaitu tanda sama dengan. Selanjutnya anak-anak, di pertidaksamaan, kalian perlu memahami kembali konsep garis bilangan. Nah ini ya, masih ingat ya, ini garis bilangan, di tengah-tengah garis bilangan itu adalah 0, kemudian di kanannya garis bilangan ini adalah, di kanannya 0 ini adalah bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di kirinya 0 itu berarti bilangan yang kurang dari 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seterusnya itu disimbolkan dengan tanda panah ya, di kiri dan kanannya garis bilangan. Oke. Kemudian anak-anak perhatikan. Pada garis bilangan ini, garis awalnya adalah garis warna hitam. Kemudian ibu menunjuk ini di 3, bilangan 3, ibu beri tanda lingkaran penuh ya. Kemudian ibu beri garis biru ke kiri. Nah, ini artinya apa? Penyelesaian dari garis biru ini yang disimbolkan dengan garis biru ini adalah bilangan-bilangan yang di kirinya 3 ya, yang di kirinya 3, yang garis biru anak-anak perhatikan. Sehingga kalau kita tulis dalam notasi interval, cara menulisnya begini. Ini ya, 3 sebagai batas, 3 itu ikut karena ini lingkarannya penuh tertutup. 3, kemudian ini kurung siku, artinya 3 ikut anak-anak. Kemudian di kirinya 3, 2, 1, 0,5, 0, negatif setengah, negatif 1, dan seterusnya. Tak terhingga ke kiri. Semua bilangan ini lebih kecil dari atau kurang dari 3. Simbolnya yang kiri tak terbatas ya anak-anak ya, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Simbolnya adalah negatif tak terhingga, kurungnya kurung biasa. Oke ya.
Selanjutnya, untuk menggambarkan garis biru ini, kita memakai notasi pembentuk himpunan anak-anak. Bagaimana? Ingat himpunan ya. Himpunan dari garis biru ini adalah X, di mana X itu kurang dari atau sama dengan 3. Ini simbol untuk notasi pembentuk himpunan garis biru ini. Oke. Selanjutnya, Ibu memberikan beberapa contoh dari selesaian pertidaksamaan linear satu variabel pada garis bilangan. Contoh misalkan ini, X kurang dari negatif 2. Nah, pada garis bilangan, perhatikan anak-anak, pada negatif 2 ini, kalian beri lingkaran, tapi lingkarannya bolong ya, tidak penuh. Ini artinya apa? Ini untuk tanda yang kurang dari. Ya, berarti lingkarannya bolong, negatif 2 itu tidak ikut dalam penyelesaian anak-anak. Kemudian kurang dari berarti daerah di bilangan-bilangan yang ada di kirinya negatif 2. Nah, ini diberi garis biru seret. Nah, ini tanda biru panah ya. Garis biru ini adalah perlambangan dari selesaian untuk X kurang dari negatif 2. Oke anak-anak ya. Contoh kedua, X lebih dari negatif 2. Nah, sama. Garis bilangannya hitam ini, kemudian pada negatif 2 itu kalian beri lingkaran bolong. Kemudian X-nya melebihi atau lebih dari negatif 2, berarti bilangan-bilangan yang lebih dari negatif 2 di kanannya negatif 2. Ini diberi garis biru penyelesaiannya. Oke ya. Berarti mulai dari negatif 2 tidak ikut, kemudian ke kanan, itu yang ikut. Selanjutnya, X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti sama dengan ini tadi anak-anak. Sama dengan ini pengertiannya, tetapi perbedaannya di lingkarannya. Ini lingkarannya bolong, sedangkan ini lingkarannya penuh. Artinya apa? Di X kurang dari atau sama dengan negatif 2, negatif 2 itu ikut dalam penyelesaiannya anak-anak. Ya, jadi negatif 2, kemudian negatif 2,5, negatif 3, negatif 3/4, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Tetapi kalau di sini negatif 2-nya tidak ikut dalam selesaian. Oke ya, paham ya? Contoh yang terakhir, X lebih besar atau lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, berarti sama dengan ini ya anak-anak ya. Gambarnya hanya pada negatif 2 ini lingkarannya tertutup. Karena negatif 2-nya ikut dalam penyelesaian. Itu beberapa contoh dari garis bilangan dan selesaian pertidaksamaan anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat, langkah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel sama caranya atau algoritmanya dengan pada saat kalian menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Sama caranya anak-anak ya. Pertidaksamaan dan persamaan linear satu variabel, cara penyelesaian sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel ini. X ditambah 4 kurang dari 7. Nah, caranya sama. 4, ingat ruas kiri itu harus nanti tinggal X saja. Ya, sehingga plus 4 ini harus kalian hilangkan. Caranya bagaimana? Oh ya, sebelumnya ini untuk X-nya bilangan cacah nanti anak-anak. Dibatasi X-nya nanti bilangan cacah. Oke ya. Kita mulai menyelesaikan. X ditambah 4 kurang dari 7 plus 4 akan kita hilangkan. Caranya masih ingat anak-anak? Kurangi dengan 4 ya. Nah, ruas kiri dikurangi 4, ruas kanan juga dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh X ditambah 0 kurang dari 7 kurangi 4, 3. Selanjutnya, X kurang dari 3. Nah, ini selesaiannya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. X kurang dari 3. Nah, diperoleh selesaian X-nya kurang dari 3. Nah, tetapi ada pembatasan. X-nya bilangan cacah. Untuk X bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah yang kurang dari 3, nah,
Ini dulu dalam notasi pembentuk himpunan. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari 3, X anggota. Ini elemen ya, atau anggota himpunan bilangan cacah. Itu dalam notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita menentukan bilangan cacahnya ya anak-anak ya. Kita sebutkan bilangan cacahnya yang kurang dari 3 adalah 0, 1, dan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini untuk X bilangan cacah itu kalau menyebutkan anggotanya adalah 0, 1, dan 2. Tetapi kalau diminta dalam notasi pembentuk himpunan, kalian menuliskan begini. Himpunan X, di mana X kurang dari 3, X-nya elemen atau anggota bilangan cacah. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Oke, contoh yang kedua. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel negatif 2x dikurangi 5 kurang dari 2. Nah, kemudian diminta gambarkan garis bilangan dari selesaian yang diperoleh. Oke, kita akan menyelesaikan ini ya. Negatif 2x kurangi 5 kurang dari 2. Negatif 5 harus kalian hilangkan dulu anak-anak dengan cara menambah dengan 5. Oke, seperti ini. Ruas kiri ditambah 5, ruas kanan juga ditambah 5. Diperoleh selanjutnya negatif 2x, ini 0 ya, sehingga tinggal negatif 2x saja, kurang dari 2 tambah 5 yaitu 7. Selanjutnya, ruas kiri, ingat anak-anak, nanti harus terdiri dari x saja. Sehingga negatif 2 kali x, negatif 2-nya juga harus hilang. Dengan cara ingat apa kalau perkalian menjadi pembagian. Ruas kiri kalian bagi dengan negatif 2, ruas kanan pun juga kalian bagi dengan negatif 2. Supaya negatif 2 ini menjadi 1. Nah, hati-hati anak-anak. Tanda awal ini kan kurang dari. Ingat, karena pembaginya bilangan negatif, hati-hati. Negatif 2 itu kan bilangan negatif ya. Negatif 2 membagi ruas kiri, negatif 2 juga membagi ruas kanan. Jika pembagi kedua ruas itu adalah bilangan negatif anak-anak, maka aturannya tanda pertidaksamaan harus berbalik arah. Jadi kurang dari menjadi lebih dari. Ya, tetapi misalkan ini tadi bukan negatif 2x, misalkan ini positif ya. Positif 2x kurang dari 7, sehingga ini dibagi positif 2, dibagi positif 2, tandanya tidak berubah anak-anak. Sama kurang dari. Itu kalau pembaginya bilangan positif. Sekali lagi, kalau pembaginya bilangan negatif, seperti di contoh soal ini, maka tanda pertidaksamaan harus berbalik arah. Paham ya? Oke, selanjutnya. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Di sini tinggal 1x. Lebih dari 7 dibagi negatif 2, yaitu negatif 7/2. Negatif 7/2 bisa kita tuliskan dalam bentuk desimal, yaitu negatif 3,5. Oke, ini selesaiannya anak-anak. X lebih dari negatif 7/2. Kemudian yang diminta selanjutnya gambarkan pada garis bilangan. Nah, garis bilangannya bagaimana? Garis bilangannya seperti ini. Kalian buat dulu garis bilangannya. Kemudian pada negatif 3,5 ini diantara, ini ya anak-anak ya, diantara negatif 3 dan negatif 4 harusnya ya. Ini diberi lingkaran terbuka ya, lingkaran terbuka. Kemudian diberi garis ke kanan karena lebih dari negatif 3,5. Itu yang tanda biru itu garis bilangannya. Oke. Selanjutnya, contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ini anak-anak. Negatif 6 dalam kurung X kurangi 3 lebih dari atau sama dengan 2 kurangi 2 dalam kurung X kurangi 8. Dibatasi untuk X-nya bilangan bulat. Oke ya. Sekarang penyelesaiannya. Ini karena di sini ada kurung anak-anak. Langkah pertama kalian harus membuka kurung dulu. Ini ya. Negatif 6 kali X. Negatif 6X.
negatif 6 kali negatif 3, positif 18. Cara pelangi ya anak-anak ya. Lebih dari atau sama dengan 2 tetap. Yang ini juga dibuka kurungnya, negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 8 adalah positif 16. Oke, baris berikutnya, 2 dengan 16 kalian jumlahkan dulu. Menjadi 18. 2 ditambah 16 adalah 18, yang suku lainnya tetap. Oke, selanjutnya ingat anak-anak, ruas kiri nanti selalu terakhirnya itu selalu hanya memuat X saja. Ruas kanan memuat bilangan saja. Sehingga ini salah tempat ya anak-anak ya. Negatif 2X ini harusnya ada di ruas kiri tempatnya. Berarti ini harus kamu hilangkan. Menghilangkannya dengan apa? Dijumlahkan dengan lawannya negatif 2X yaitu 2X. Oke, berikutnya seperti ini ya. Ruas kanan dijumlah dengan 2X. Berarti ruas kiri juga sama dijumlah dengan 2X. Seimbang. Oke. Sehingga dihitung yang ini negatif 6X ditambah 2X hasilnya negatif 4X ditambah 18 tetap. Ini 18 juga. Negatif 2X tambah 2X 0. Ini habis ya. Diperoleh persamaan seperti ini. Selanjutnya apa yang terjadi anak-anak? Ingat ruas kiri hanya X saja. Sehingga 18 harus kalian hilangkan. Ini plus 18. Supaya habis harus dikurangi dengan 18. Baris berikutnya. Ruas kiri dikurangi 18. Ruas kanan juga dikurangi 18. Sehingga diperoleh ini. Negatif 4X. 18 kurang 18, 0. Ini juga kebetulan 18 kurang 18 juga 0. Diperoleh pertidaksamaan seperti ini anak-anak. Oke, baris selanjutnya. Nah, ini ya sampai sini tadi ya. Negatif 4X lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ini harus X saja anak-anak. Sehingga negatif 4 sebagai pengali harus kalian hilangkan. Dengan cara apa? Perkalian menjadi pembagian. Ruas kiri dibagi negatif 4. Ruas kanan juga dibagi negatif 4. Dicek, pembaginya negatif 4, ini kategori bilangan negatif. Sehingga tanda pertidaksamaan wajib berbalik arah. Ya, karena ini pembaginya negatif. Oke. Berikutnya, negatif 4 dibagi negatif 4, 1. X atau X lebih kurang dari atau sama dengan 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, inilah selesaiannya anak-anak. Oke. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini untuk X bilangan bulat adalah dalam bentuk notasi himpunan. Ini HP itu himpunan penyelesaian ya anak-anak ya. Adalah X di mana X kurang dari 0, X anggota bilangan bulat. Nah, dicek. Ini dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kalau kita daftar anggota-anggotanya, kita sebutkan anggota-anggotanya bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 0 adalah berapa saja anak-anak? 0 ikut ya. Nah ini, 0 ikut anak-anak. 0 sebagai batas ini ikut. Karena simbolnya ada tanda sama dengannya, berarti 0 ikut. Kemudian kurang dari. Yang lebih kecil dari 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan seterusnya tak terbatas. Nah, tak terbatas kalau pada garis bilangan disimbolkan dengan tanda panah. Tapi kalau dalam bentuk himpunan seperti ini diberi tanda titik 3. Ini artinya dan seterusnya tak terbatas. Oke, itu contoh soal dan pembahasannya. Selamat belajar anak-anak. Ingat, matematika selalu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Dah.